Dari blockchain hingga artificial intelligence, dunia kerja sedang mengalami pergeseran besar. Akankah otomatisasi menggantikan kita atau justru menciptakan peluang yang tak pernah kita bayangkan? Bloomberg Technozone Podcast bersama Pandu Sastrowardoyo dan Maria Sarjana. Nama saya Pandu Sastrowardoyo, selamat datang di Bloomberg Technozone. Hari ini kita akan berbicara mengenai pekerjaan di masa 2025 dan seterusnya. Masa depan pekerjaan. Blockchain, AI, dan teknologi-teknologi lainnya telah melakukan transformasi terhadap banyak sekali aspek di dunia kita ini. Pekerjaan termasuk, dan termasuk juga institusi-institusi yang harus beradaptasi terhadapnya. Dan juga tentunya teman-teman di luar sana yang sekarang ini menjadi bagian dari industri juga mencari cara untuk mengadaptasikan pekerjaan yang sudah ada. Nah, hari ini kita bersama dengan dua tamu yang sangat menarik, teman-teman saya juga, dengan Pak Bimo Noto Widikdo, Managing Director dari Bank DBS Indonesia. Halo, selamat siang. Dengan Tigran Adiwijaya, ahli blockchain dan co-founder dari D3 Labs. Ya, fokus di infrastruktur blockchain. Dan juga untuk DBS Indonesia fokusnya di transformasi ya Pak ya, di transformasi perbankan. Ya, kalau kita lihat kita sebagai bank ya dengan masa sekarang dengan teknologi udah banyak berubah dari mungkin traditional banking sudah masuk ke digital banking dan kita lihat nih masa depan ini akan kemana lagi. Kalau di D3 Labs? Jadi kami perusahaan yang memang menyediakan solusi dan infrastruktur berbasis blockchain dan memang fokus kami membantu lembaga jasa keuangan untuk mendeliver beberapa blockchain. Dan memang fokus kami ini dengan lembaga jasa keuangan yang memang highly regulated. Jadi ada beberapa use case yang memang harus di-deliver secara comply dengan aturan yang berlaku. Banyak ya use case-nya ya. Oke. Satu lagi dengan Maria Sarjana, co-host saya. Oke. Diskusi hari ini mungkin dimulai dari blockchain dulu mungkin ya gitu. Arahnya ke arah blockchain dan crypto. Tentunya ini banyak sekali hal yang baru, model-model bisnis baru, teknologi-teknologi baru tentunya, dan desentralisasi menjadi polemik nih di sini gitu, apalagi kalau soal finansial. Ada komentar soal itu, Mas Tigran? Secara general dulu. Secara general ya. Jadi untuk Indonesia secara general sih kita lihat sekarang nih teknologi ini juga sudah mulai pengaruhi kebijakan yang sifatnya ini menjangkau highly regulated institution. Okay. Kita lihat bagaimana BI juga sekarang formally exploring the use of blockchain technology untuk proyek Garuda, CBDC, dan kita lihat juga OJK bahkan merubah struktur departemennya. Sekarang mereka punya ITSK ya, Inovasi Keuangan Digital, dan mereka juga menjalankan program regulatory sandbox untuk memfasilitasi inovasi-inovasi berbasis blockchain salah satunya. Itu juga salah satu fokus on top of AI. Nah, dan kita juga ngelihat sekarang seperti Komdigi ya cukup proaktif untuk memfasilitasi beberapa use case yang memang berbasis blockchain. Jadi sekarang jaringan blockchain ini itu juga mulai di-acknowledge, bahkan mulai didorong nih ke ranah sektor swasta, bagaimana kita bisa harness teknologi ini dengan baik dan benar. Nah, skill setnya pasti berubah ya berarti? Skill set definisi berubah. Jadi kita pernah dengar ya berapa tahun lalu kan memang ada seperti resistensi ya, gitu kan. Bagaimana tuh teknologi ini dilihat seperti berbahaya atau scam. Resistensi seperti apa ya? Resistensi dari regulator mungkin kita lihat ada beberapa komen gitu kan, berapa tahun lalu gitu kan. Tapi kita lihat sekarang cukup berubah ya. Optics terkait cryptocurrency, optics terkait penggunaan teknologi blockchain di institutional level ini sepertinya jauh lebih terbuka. 2 tahun terakhir kita sangat berasa. Nah, jadi dan kita ngelihat potensi immediate impact yang jatuhnya nih ke profession, nggak hanya dari sisi capability. Jadi kita lihat bagaimana dengan adanya undang-undang PDP, gitu. Undang-undang PDP itu di mana Komdigi ya, mereka mendorong bagaimana pengelolaan data itu lebih disentralisir. Itu juga membuat peluang untuk lembaga jasa keuangan termasuk bank untuk menggunakan teknologi ini. Kebetulan kami juga deliver use case untuk data management berbasis blockchain yang memang dibolehkan untuk memakai teknologi private blockchain. Nah, itu satu. Nah, terus yang kedua juga dari sisi CBDC kembali ke undang-undang PDP ini undang-undang ini juga mendorong adanya profesi yang baru sama sekali nih di dalam institution.
Jadi salah satunya tuh kayak data processing officer. Belum ada loh Oke, sebelumnya. gua mundur dikit sebentar. Jadi yang tadi private blockchain ya. Jadi ini mengelola private blockchain sendiri. Betul. Jadi itu berarti dikelola untuk masing-masing bank atau Ya. oleh Jadi salah satu mandat ya dari undang-undang PDP ini kan mendorong institusi yang memang punya subsidiary banyak untuk mengonsolidasikan manajemen datanya ini ke holding level. Jadi ada namanya data pengendali, ada data prosesor gitu. Nah, jadi memang pengelolaannya itu sekarang dikonsolidate. Nah, jadi salah satu cara untuk mengelola ini secara mudah itu adalah dengan menggunakan private ledger. Jadi di mana nanti subsidiary itu bisa akses data tersebut apabila memang diperlukan seperti untuk KYC. masing-masing subsidiary bisa Betul. langsung akses. Nah, itu salah satu mekanisme yang memang secara operasional juga lebih simpel, lebih murah gitu kan. Memang nggak butuh orang yang lebih banyak gitu kan untuk pengelolaan datanya. Apa ini berarti ini untuk Pak Bimo juga nih pertanyaannya gitu. Jadi apakah ini berarti dari segi bank juga sudah harus ada ahli blockchain-nya masing-masing nih tiap subsidiary yang ada di dalam kerjasama ini gitu. Ini pertanyaan untuk kalian berdua nih kayaknya. Saya Gimana? bisa tambahin ya, Bapak. Kalau Gimana, kita Pak? bicara dengan yang apa namanya personal data privacy law ini kan, Ya. ini memang juga banyak ketentuan baru yang memang harus kita jalankan. Karena salah satu agenda yang kita juga lihat penting adalah mengenai consumer protection juga Consumer kan. protection Ya, juga. apalagi sekarang kita bilang kan data is owned by the consumers. Makanya kita sebagai salah satu institusi yang memang memiliki data nasabah ya, data transaksi, data rekening, ya tentu verifikasi. Ini kan tentu harus kita jaga. Nah, dalam konteks ini memang kita lihat blockchain seperti disampaikan Mas Tigran tadi, mungkin salah satu potensi perangkat yang digunakan untuk bisa mengelola secara lebih rapi, lebih konsolidasi. Tapi pada saat bersamaan, ini kan juga mungkin dari segi perbankan atau mungkin industri jasa keuangan lainnya, ada expense juga nih. Jadi banyak yang saya tahu sekarang nih, kalau kita bicara mengenai data privacy ini, lebih banyak sekarang tuh gimana caranya kita bisa comply dengan semua ketentuan yang ada tuh. Compliance itu mahal ya pasti. Apakah perlu dan compliance itu mahal, betul, Benar. Bapak tidak murah. Jadi kita juga banyak fungsi perangkat organ yang harus disiapkan juga. Jadi itu juga bagaimana kita make sure bahwa data governance-nya rapi, ya kan? Bagaimana kita handling complaints, yang lain-lainnya. Jadi kita melihat apa yang dapat kita lakukan sekarang, yang bisa dijalankan dan mungkin belum sampai taraf di mana, saya butuh blockchain solution. Oke. Mungkin kalau saya bisa membayangkan dari diskusi Mas Tigran, apakah ini jadi solusi for the future? Bisa jadi. Oke. Tapi is it an immediate need? Mungkin belum. pada Belum saat ini. 2025 berarti. Belum. Oke. Kalau Pak Tigran ini kalau untuk kedepannya maksudnya untuk tahun 2025 nih sekarang ini gitu. Pekerjaan kembali ke tajuk nih sebenarnya gitu. Untuk pekerjaan blockchain yang harus gitu, yang kayaknya bakalan ada nih tahun 2025 ini kira-kira Jadi kalau dari teknologi spesifik memang again AI dan blockchain ini kan memang emerging technology. Jadi memang blockchain juga ketika deh, dalam konteks blockchain ini apakah ini super urgent relatif gitu kan. Tapi dalam hal capability ini nggak immediate. Unfortunately ini untuk kita paham blockchain ini apalagi dalam sisi institusi itu nggak bisa overnight gitu. Memang perlu di nurture, perlu upskilling, perlu pembiasaan, perlu ada familiarity. Bagaimana sih mengoperasikan blockchain secara benar, secara comply, standarnya apa gitu kan. pendefinisiannya dulu ya sekarang berarti. Betul, dari Oke. definisi, dari cara pengelolaan, terus juga standar SOP baru yang perlu diintroduce ketika use case berbasis blockchain itu benar-benar secara definitif mau dijalankan sebagai definitif SOP ya misalnya gitu kan. Itu kan perlu ada persiapan. Karena itu mengubah proses kerja sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya institusi itu perlu mulai invest, tidaknya itu heavily invest untuk mempersiapkan diri lah, karena memang itu tadi nggak overnight. Mungkin. Jadi skill yang dibutuhkan adalah skill yang berhubungan dengan perencanaan untuk betul. ini datang gitu berarti ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kita ini kalau dengan beberapa mitra kami di perbankan gitu kan, pembahasan blockchain itu minim sekali, paling cuma 10% of the conversation. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi ya. Jadi jarang sekali kita tuh deep banget di teknologi blockchain itu sendiri. Sama kayak teknologi WiFi, kita kan jarang bahas WiFi-nya. Banyak bahas WiFi bagaimana udah bisa dibahas lagi. terkoneksi dengan benar, Listrik aja jaringannya gitu. nggak jatuh gitu kan. Tapi kan yang kita bahas adalah lebih ke bagaimana flow-nya ini bisa benar-benar kita monitor dengan baik. Bagaimana pengelolaan ini dengan baik, bagaimana keamanan pengelolaan jaringannya ini gitu. Jadi lebih banyak ke prosesnya, flow-nya gitu kan, operation-nya gitu kan. Itu yang lebih banyak urusan risk mitigation-nya, lebih banyak urusan ngobrolin compliance dibandingkan spesifik di teknologi. Paling cuma 10% dari the whole conversation. Oke. Kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang lagi mencari pekerjaan nih misalnya atau sudah punya skill set tertentu gitu, apa yang harus diadaptasikan untuk bisa ini dan ini untuk
Pak Bimo juga ya gitu. Ini apa yang harus diadaptasikan supaya bisa masuk ke dalam dunia ini? Iya. Jadi kalau sekarang mungkin blockchain belum menjadi default sistem yang dipakai day to day, gitu kan. Kita masih sangat reliant sama centralized system yang sekarang. Tapi saya percaya banget nih, ini akan jadi aset kalau kita sendiri secara pribadi ngerti bagaimana blockchain itu bisa dipakai secara operasi gitu kan. Karena cara nge-triggernya, cara pembagian tugasnya itu kan agak beda ya. Nah itu jadi salah satu upskilling lah. Seperti kita harus paham cloud computing, kita juga harus paham bagaimana menggunakan AI gitu kan. Nah ini salah satu knowledge blockchain sendiri ini yang mungkin sering ada misconception ya. Kita masih kadang-kadang banyak masyarakat melihat blockchain dan kripto itu masih adalah hal yang satu gitu kan. Itu yang mungkin pelan-pelan dengan secara organik saya rasa juga akan teradopsi lah secara baik. Oke. Saya mau tarik sedikit ke arah pengelolaan data. Dan ini kan blockchain sebenarnya kalau di bawahnya khususnya finansial ini adalah pengelolaan data, dan apakah itu data pribadi, apakah itu data konsumen, basically. Nah ini kalau untuk sekali lagi untuk Pak Bimo juga gitu, use case apa saja nih gitu yang kayaknya bakalan besar gitu. Kita nggak bicara hanya 2025 tapi future jobs lah basically. Apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kita yang di luar sana yang lagi nyari kerja nih istilahnya gitu, atau yang mau upskilling gitu seperti itu gitu. Boleh silakan Pak. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita bicara mengenai apa yang dipersiapkan ya, balik-balik menurut saya itu adalah jatuh-jatuhnya adalah innovation. Inovasi, Ya kan? Inovasi, gini aja, kalau saya misalnya tarik mundur paling gampang deh. Kita bicara dari traditional bank, ya, yang semua orang tuh biasa tuh ke cabang. Tapi sekarang kan orang kan bisa buka rekening lewat HP-nya, udah digital banking, bahkan berapa orang, oh saya punya rekening ini, saya nggak tahu cabangnya di mana. Ini kan berubah. Ini kan ada innovation yang sudah berubah bagaimana behavior-nya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalau bicara ilmunya, sekarang nih kalau di apalagi dunia teknologi, banyak banget kan sertifikasi blockchain, ya, smart contract auditor, banyak banget. Ya, jadi menurut saya balikin lagi bahwa kita ngelihat bahwa blockchain is a potential solution. Nah, what's the problem? Jadi kan kita cari kan. Jadi kalau teman-teman ini sekarang membekali diri dengan pengetahuan mengenai blockchain, mengenai perangkat-perangkat seperti turunannya apa, oh ada smart contracts, ada digital currencies, yang lain-lain. Nah, ini menjadi foundation pada akhirnya bisa nggak mereka tarik benang merah, connect the dots untuk melihat, ada problem ini, bagaimana saya bisa solve. Mungkin solve-nya dengan blockchain, mungkin juga solve-nya bukan dengan blockchain. Jadi balik lagi saya lihat tuh, jangan kita lihat blockchain sebagai, wah ini tools-nya ini saya akan hajar semua problem, nggak bisa gitu. Balik lagi, what's the problem? Nah kita lihat, jadi kita cari nailnya di mana. Nah akhirnya dua ini deh, hammer atau apa untuk memperbaiki. Jadi saya balik aja pengalaman saya sendiri deh. Saya I'm a banker, ya kan. Saya pas masuk di DBS, ini udah mandatory ikut this whole training course mengenai digital. I'm like, why do I need to learn about all these things? Tapi ternyata kalau kita lihat ya, memang teknologi ini merubah the how we live, how we work. Ya, jadi mau nggak mau ini mendorong terjadinya inovasi. Termasuk kita lihat inovasi ke depannya, ini bagaimana use case blockchain yang mungkin bisa diadopsi oleh perbankan secara lebih luas. Perbanyak pengetahuan mengenai tools termasuk blockchain supaya bisa berinovasi di pekerjaan. Ya, betul. Seperti itu. Mungkin literasi lebih dulu ya. Kalau tadi kan Mas Tigran sempat menyebutkan bahwa sebetulnya kan kita perlu tahu dulu blockchain, what is blockchain exactly ya. Maksudnya kita nggak sesuatu hal yang mengawang-awang dulu, karena saya yakin dan percaya mayoritas masyarakat Indonesia belum tahu blockchain. So jadi apakah betul kita tuh harus mendorong literasi dulu ke masyarakat sehingga mereka kemudian aware dan kemudian agile dengan sistem yang baru yang kemudian dibentuk oleh mungkin perbankan, mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan baru lah, seperti itu tadi yang sempat disebutkan oleh Mas Tigran juga gitu. Kalau menurut Mas Bimo dan juga Mas Tigran, sebetulnya sampai seberapa jauh literasi blockchain itu membangun masyarakat kita untuk bisa mengenal blockchain itu sendiri sampai dengan hari ini? Ya, Mbak Mari, itu pertanyaan bagus banget ya. Jadi mungkin saya lihatnya ada dua pilar yang harus kita perhatikan. Satu, kalau kita lihat, memang kita tetap harus mendorong namanya literasi keuangan, financial literacy. Dalam arti saya punya uang, saya bisa punya rekening, saya nabung, saya investasi, ya kan, saya melakukan pembayaran. Ini kan literasi keuangan kan tetap kita mendorong supaya itu masyarakat lebih fasih lagi dalam mengelola uangnya, ya kan. Kita lihat juga ini literasi terkait dengan teknologi yang ada, ya kan. Teknologi yang bisa dibilang kayak blockchain kan bisa dibilang disruptif juga nih ke depannya, ya. Jadi lagi-lagi kembali lagi, kita kalau jangan sampai kita hanya fokus di tools-nya aja, solution-nya, tapi coba lihat nih, kita mau lihat bagaimana bisa menjadi makin financial literate, gimana sih pengelolaannya. Nah,
how can blockchain actually help that gitu. Jadi menurut saya itu tetap kita harus masyarakat dan kita sendiri juga tetap mempelajari dua-duanya. Nah, apakah nanti akan buka lapangan pekerjaan? Tentu ada nih, ya kita lihat nih gimana connecting the dots-nya kan. Satu kita bicara mengenai industri keuangan, tapi mungkin industri-industri lainnya ya kita lihat nih, ini blockchain bisa apply ke industri logistik seperti apa, mungkin ke healthcare seperti apa, ya kan banyak sekali nih. Jadi lagi-lagi saya lihat nih blockchain is a solution, oke? Nanti itu penerapannya itu ada di mana gitu. Tapi tetap nggak bisa lepas dari financial literacy, tetap satu yang perlu ya. Terlepas itu blockchain atau not blockchain dulu itu nggak soal. Yang penting masyarakat tahu dulu bagaimana kelola uangnya lebih baik. Itu menurut saya itu kuncinya di situ. Bisa jadi literasinya harus dibagi dulu ya Pak ya, tentang yang perbankan dulu misalnya kalau dia mau masuk ke perbankan, masuk ke DBS misalnya, gitu. Jadi harus literasi perbankan dulu baru mengerti literasi tentang blockchainnya itu sendiri dan kemudian dia bisa upskilling. Nah kalau seperti saya misalkan background saya adalah jurnalistik dan juga pertahanan. Jadi menurut Bapak, Mas Tigran atau Mas Bimo gitu ya, apa nih yang harus saya siapkan gitu? Exactly, I don't know ya tentang keuangan saya nggak ngerti. Tadi katanya Bapak harus kemudian kita belajar soal literasi keuangan dulu. Tapi apa yang harus saya ambil gitu? Misalkan kursus apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh perbankan misalkan? Karena Pak Bimo bekerja di bagian perbankan. Kalau saya mau masuk ke DBS misalnya, dengan sistem yang sekarang ini, dengan era blockchain, Web3 dan sebagainya, AI dan sebagainya, saya perlu apa? Mbak Maria, kalau sekarang kan kita kan hidup di zaman Google ya, di mana ini semua ini readily available. Ya, waktu saya zaman kuliah, itu kan harus berada ke perpustakaan yang terbatas pada buku apa yang terjadi di perpustakaan. Kalau lagi pinjam orang kan nggak bisa baca juga kan. Tapi dari sekarang kan kita, namanya kursus online tuh banyak banget dan murah. Ya kan, kita lihat dengan chat GPT, ini perangkat kita untuk belajar bisa learning about everything and everything. Itu kan menjadi luar biasa kan. Nah, kalau lihat tuh, saya persiapkan apa sih? Saya bisa mau kerja di bank. Oke. Tapi mau kerja di bank, mau kerja di bagian apa? Ya kan, kita kan juga banyak keterangan mengenai karir di perbankan seperti apa. Bahkan kalau kita misalnya bicara teknologi, saya bahkan kebetulan di daerah saya itu juga nangani mana data analytics. Kita ada career path untuk orang yang benar-benar mau berkecimpung di data. Ya kan, saya mulai dari data analyst, saya nanti mau berkembang lagi menjadi misalnya data translator, data scientist, ya kan. Ini kan ada career path-nya. Ya mungkin saya harus belajar mengenai bisnisnya, tapi nggak berarti saya harus menjadi ahli ekonomi, kan nggak juga nih. Ada mau jadi sales, ya kan, ada mau jadi RM, ada mau di operation, transaction banking. Banyak banget tuh karir yang tersedia di perbankan. Dan mungkin kalau dilihat ya, saya kadang-kadang lihat teman-teman saya juga nih, perbankan termasuk industri yang sangat open untuk menerima mahasiswa dari berbagai macam jurusan. Yang mungkin nggak hubungannya sama keuangan kan. Masih agak lega juga. Banget ini banget dan apalagi ada kursus sertifikasi itu memudahkan teman-teman untuk benar-benar bisa membangun karir tidak hanya di perbankan atau di industri keuangan, industri apapun sebenarnya sekarang. Nah, kembali lagi lihatnya sekarang ini kan layanan perbankan sesuatu yang orang selalu perlukan. Saya paling ingat deh kalau misalnya kita ingat tahun 94 quote-nya Bill Gates, people need banking, but people don't need banks, ya kan? Jadi kan jasa layanannya. Nah, sekarang kan kita perbankan terus disrupsi dengan adanya fintech startups yang memberi layanan keuangan yang di luar perbankan, ya kan? Nah, kedepannya nanti seperti apa? Jadi kalau kita kayak misalnya blockchain, karena kemudian saya juga banyak mempelajari blockchain dan melihat is this something which will disrupt me, will complement me, or help me, ya kan? Jadi akhirnya it's a solution. Tinggal lihat problemnya yang paling pas yang kita handle dengan blockchain versus yang non-blockchain related. Jadi, balik lagi, kalau kita memberi layanan, itu kan demi nasabah. Arti better off, ada manfaatnya apa, mempermudahkan hidup mereka. Nah, tinggal lihat tools yang tepat seperti apa. Ya mungkin digital banking, orang lebih happy. Mungkin kalau orang di daerah yang mungkin nggak punya akses ke smartphone, ya mungkin harus pakai kayak agent banking. Ya. Ini pakai EDC, mereka ke agen-agen laku pandai itu. Itu kan bisa solving problem juga untuk layanan keuangan. Sorry saya interrupted. Tapi ada hal-hal yang tertentu yang kemudian kadang-kadang membatasi kita di Indonesia itu sorry to say kadang-kadang suka ditanyain kertas. Masih ada. Masih selalu kertas ini tanya. Kamu lulusan apa, sertifikasinya bagaimana, dari mana sertifikasinya. Kalau kita cuma ambil online, kadang mereka bertanya, oke, kamu pernah kerja di mana? Semua kan pakai dengan kertas gitu di Indonesia. So ada solusi nggak soal itu? Nah, itu jamnya gampang-gampang susah tuh Mbak Maria. Dan arti gini, ya kan, tetap ya masih kita ngeliatkan ini lulusan punya university degree atau enggak kan, ya kan banyak sekali perusahaan yang mensyaratkan. Tapi saya lihatnya pada akhirnya kita makin banyak perusahaan menyadari bahwa yang dibutuhkan skills, bukan sekedar knowledge-nya. Knowledge base kan bagus sebagai starting point-nya, tapi kan skills-nya. Nah,
dengan semakin banyak sertifikasi yang tersedia, ya, dan makin banyak sertifikasi yang diakui, itu bisa membantu. Jujur Mbak Maria, saya ada teman ya, yang dia akhirnya sadar like, aduh Bim, saya salah langkah nih, saya sangat mengambil jurusan, saya udah buang waktu, saya mau gimana? Tapi dia mengimbangi dengan ambil sertifikasi yang benar-benar terkait dengan apa yang dia mau kerjakan, dia sukses kok, dia bisa. Jadi kembali lagi tergantung kemauan kita, gimana kita membawa diri, karena pada akhirnya perusahaan kan bukan cuma lihat degree-nya mungkin sebagai filtering pertama, tapi kalau lihatnya, wah sertifikasi ini relevan nggak dengan pekerjaan yang diinginkan, apa yang di-apply. Jadi, ya kok mau dibilang, sebenarnya itu namanya resume dan application letter itu penting banget Mbak Maria. Jadi mungkin, aduh, saya mau masuk banking, tapi background saya ini nggak pas, ya. Kalau saya bikin application letter yang bagus, ya mungkin orang HR kan juga tertarik, ini menarik. Paling nggak ketemu dulu deh. Kalau misalnya oke, boleh kita hire. Kalau misalnya enggak, ya oke, thank you very much for trying kan. Tapi paling enggak, kita jangan batasi orang. Jangan batasi diri juga. Jangan. Iya. Sebenarnya saya juga mau dengar juga, tadi Bapak sempat mention bahwa ini di luar industri perbankan juga sebenarnya blockchain itu diimplementasikan. Nah, itu mungkin lebih ke arah Mas Tigran nih sebenarnya kalau untuk di luar industri perbankan, tadi healthcare disebut dan lain-lain itu. Tapi sebenarnya saya mau balik lagi sebentar ya ke Boleh. Maria. Ya, sok. Soalnya Okay. Blockchain dan kripto itu kita lihat tuh agak anomali di Indonesia. Mungkin worldwide juga sama, karena adopsinya di level use case itu lebih masif duluan dibandingkan underlying teknologinya. Jadi kalau kita bicara ChatGPT, sebelum kita pakai ChatGPT, orang tuh tahu ini AI, gitu kan? Ini AI dan aplikasinya ini ChatGPT, gitu kan? Sedangkan di Indonesia ini kebalik, gitu kan? Kriptonya duluan yang masif, gitu kan? Baru sekarang mulai masyarakat luas ya. Besar sekali. DeFi juga. Mulai masuk ke underlying teknologinya. Iya. Nah, blockchain sendiri itu kan teknologi database sebenarnya. Database, dan memang akhirnya teknologi database ini dengan segala macam atributnya ini memang make it some use cases ini possible gitu kan. Nah, dari sisi adoption sebenarnya sih memang kita udah nggak bisa kita deny ya gitu kan, bahwa sekarang jumlah pengguna misalnya gitu kan cryptocurrency Pengguna berapa sih sekarang? 20 juta. 20-an juta. 20,5 juta kalau nggak salah data Bapepti terakhir. Oke. 10%, sekitar 10% dari seluruh. Ini pengguna lebih. aktif ya tapi yang Yang Atau terregistrasi di terregistrasi. local Yang terregistrasi, oke. exchange. Jadi Oke. local exchange yang di Oke. KYC gitu kan. Oke. Jadi yang melakukan transaksi itu 20,5 juta orang. Dan total transaksi kripto Januari sampai Desember ini 556 triliun rupiah. Gitu kan. Itu dahsyat gitu kan. Besar. Dahsyat, Mm-mm. ya. Jadi kita nggak bisa deny apapun opini kita. Memang crypto blockchain ini polarizing ya gitu kan. Orang bisa pro atau kontra, tapi data kita ngelihat bahwa adopsi masyarakat, kepercayaan masyarakat cukup tinggi nih terhadap cryptocurrency yang memang make possible karena blockchain teknologi gitu kan. Nah, sekarang yang kita lihat mungkin karena banyak masyarakat juga realize bahwa blockchain tidak hanya kripto, sedangkan blockchain ini ada peluang untuk digunakan untuk berbagai macam kegunaan use case yang lain. Nah, ini yang sekarang bahkan dari government, dari institusi ini yang sekarang sedang proaktif untuk exploring-nya. I see. Kalau untuk kripto, untuk swastanya gimana? Maksudnya kalau untuk proyek-proyek kripto di luar sana udah banyak sekali nih gitu. Kalau untuk kita bicara dari segi DeFi misalnya, dari segi protokol-protokol segala macam, saya tahu banyak sekali gitu di luar sana yang mencari gitu. Dan setahu saya malah daerah sini ASEAN Southeast Asia itu banyak sekali sebenarnya yang mencari gitu karena dianggap murah istilahnya sebagai resource gitu. Ada komentar nggak soal itu? Ini sebenarnya udah sedikit luar perbankan nih, tapi aku tertarik soal jadi mungkin kalau dari segi pekerjaan lah basically. Dari segi pekerjaan ya, oke. Tapi sebelum ke pekerjaan ya, mungkin kita tuh suka nge-branch out ya. Jadi seperti kayak teknologi internet deh gitu kan. Kan kita kalau dengan memanfaatkan teknologi internet tidak berarti kita harus bisnis online kan. Tapi kita bisa memanfaatkan teknologi internet buat improve kita punya proses gitu kan. Nah, ini sama seperti blockchain. You don't need to be in a Web3 business. Nggak perlu gitu kan. Web3 business, Web2 business aja. Menurut saya nih pribadi, blockchain ini tidak hanya bring decentralization sebenarnya, tapi ada proses disintermediation yang kita bisa manfaatkan untuk mengefisiensikan beberapa proses yang existing. Itu yang memang banyak dieksplor nih sekarang. Gitu kan. Jadi Ada contohnya nggak? Contohnya Biar bisa Mas kelihatan gitu apa kayak Iya. gimana nih? Mungkin begini, saya kasih contoh Nah, gini. Ini kembali lagi. Seru nih kayaknya. Ini blockchain. Ya, kembali kan Mas Tika benar tuh. Ini skala parahnya karena mulai dari kriptonya dulu, baru blockchainnya belakangan gitu. Saya kalau misal let's say non financial case ya.
Ada salah satu maskapai, saya ingat tuh mereka untuk loyalty-nya itu menggunakan blockchain. Tapi kenapa? Dan maskapai ini luar biasa nih. Kenapa? Mereka dari points-nya ini mau di-convert menjadi flights, mau dilakukan untuk melakukan payments. Dan ini untuk payments di mitra-mitra mereka. Itu semua bisa jalankan apa? Single chain. Semua datanya itu ada, bisa dipakai merata gitu. Jadi kalau misalnya Mas Tigran bilang tadi tuh, mungkin ada subsidi, ini perusahaan banyak subsidiary, mereka yang punya blockchain untuk apa? Untuk memudahkan konsolidasi. Nah, saya dibalikkan lagi, lah kan kalau konsolidasi kan gampang, lihat dari laporannya. Oke. Tapi kan misalnya laporan keuangannya cuma misalnya sebulan sekali. Gimana kalau misalnya kebayang nggak efisiensi buat sebuah grup? Kalau mereka bisa consolidate financial data dari semua subsidiary mereka real time, instead of on a monthly basis. Nah, that is a real problem yang blockchain can be the solution, gitu loh. Jadi, what to do with finances, ya kan? Kita lihat transaction volume, sales volume segala. Jadi, yang hal seperti ini menjadi menarik banget, gitu loh. Jadi, kita lihat nih, apakah nanti ada kaitan keuangan? Itu pasti bisa lah untuk bisa payment segala. Tapi katakan dari a simple thing kayak loyalty, blockchain can be a very powerful solution. Misalnya. Kalau dari segi waktu saya jadi konsultan ya untuk blockchain, kebanyakan yang kita lakukan adalah disintermediasi kepercayaan, trust, basically. Dan trust itu bukan hanya, tentunya ya namanya finansial kan ya, trust sangat-sangat penting gitu. Tapi di luar finansial juga trust juga sangat-sangat penting. Mungkin di situ ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu blockchain itu memang bring element of trust ya. Memang itu sebenarnya bagaimana proses yang trust yang kita tadinya delegasikan ke pihak ketiga, sekarang kita bisa delegasikan dengan teknologi blockchain. Tapi pertanyaan aku jadinya, apakah orang-orang yang harus fokus di sini adalah ahli-ahli governance, ahli-ahli compliance misalnya, ahli-ahli kerjasama antar ahli-ahli partnership antar institusi misalnya gitu, basically. Apa spesialisasinya justru di situ yang harus dipikirkan? Kalau menurut saya sih, karena kan teknologi aja. Iya, gitu. menurut saya spektrumnya terlalu luas ya, gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari specific business use case, gitu kan, atau kita bisa dari sisi innovation sendiri, gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat kayak bank sendiri kan memang ada tim innovation sendiri, ada tim business unit sendiri, ada tim operation sendiri, gitu kan. Nah, memang salah satu challenge-nya tim innovation adalah bagaimana sih kita bisa bring delivery method baru dengan menggunakan emerging technology, gitu kan. Walaupun objektifnya sama, gitu kan. Contoh kayak objektif yang sama adalah dari kita text messaging pakai WhatsApp gitu misalnya, gitu kan. Itu kan objektifnya sama kan. Ternyata dengan migrasi ke teknologi protokol yang baru ini kan ternyata memang bring a lot of benefit, ternyata lebih cepat, lebih murah gitu kan, lebih secure gitu misalnya gitu kan. Nah, ini hal yang sama dengan blockchain, di mana mungkin dengan existing proses yang overly reliant dengan centralized intermediary system ini, ada peluang buat melakukan efisiensi dengan menggunakan teknologi blockchain gitu. Jadi yang diimplementasikan tuh lebih ke prosesnya, Mbak. Itu yang kita coba. Tapi mungkin kalau saya tambahkan, ini juga lebih banyak kaitannya to the way we work, new way of working ya. Jadi kalau istilahnya agile, bukan sesuatu yang baru kan. Banyak kan juga ngomongin bahwa ini agile way of working. Nah, kalau kita lihat sederhananya, Pak Mas Tigran bilang, ada orang di business side-nya, mungkin orang operations-nya, orang di technology side-nya. Kita sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah adopsi agile way of working, yang mana bikin squad. Squad yang membentukkan orang dari bisnisnya, orang dari operations-nya, orang teknologi untuk discuss, untuk kembali lagi ke what's the problem to solve. Nah, baru kan ini mungkin orang teknologi nggak ngerti bisnisnya. Orang bisnis nggak ngerti gimana operations-nya. Tapi justru dengan mereka bekerja sama sebagai squad, mereka kan coba solve problem bersama dengan membawa expertise mereka masing-masing. Jadi makanya kan kita kan banyak orang bikin hackathons kan. Coba ini ada problem, coba di solve deh. That's crisis management sebetulnya ya. Jadi kembali ya kita lihat sebenarnya skillnya untuk how crisis you drive innovation Problem kan. solving. Problem solving. ya. Kembali lagi ke problem solving ya. Karena saya lihat itu akhirnya it's the way we work. Ya kan, gimana caranya dan merubah mindsetnya bahwa sekarang kita sama-sama nih. Itu bisa nggak kalau saya sebut sebagai competitive intelligence? That's an Yang interesting Mas point ngomong. ya. Tapi mungkin lebih kaitannya adalah the future way of working, which is how we become lebih mungkin kayak a horizontal organization. Lebih Or cepat business ya. analyst. Untuk responnya lebih cepat. Responnya Mungkin lebih ya cepat. secara competitive intelligence begitu mungkin ya. Jadi Iya. kompetitor mau gimana kita udah siap untuk respon mungkin gitu atau Ada unsur itu juga, di mana kita kan sebenarnya gini, kalau kita bicara mengenai agile kan, kita kan nggak, kalau misalnya gini, zaman dulu kan kita saya mau start ini produknya, saya sampai start to finish, produknya jadi baru launching kan. Sekarang kan kita kan pakai MVP 1. MVP 1 launch, minta feedback, gimana nih, oke nggak nih, apa yang di tweak nih, baru MVP 2, MVP 3. Jadi kan kita justru lebih cepat gitu loh. Nah,
Kita ngelihatnya gini, bisa juga lihat dari kompetitornya, tapi end of the day, yang kita competingnya justru ke nasabah kan. Saya kan ngejar nasabah saya nih, gitu loh. Jadi, what the competitors doing, okay, I know, tapi apakah saya harus like, oh, kompetisi ini, saya harus mencontoh? Enggak, menurut saya sih enggak. Itu kan perseteruan antara what Apple does sampai Microsoft does kan. Kalau lihat si marketnya Simon Sinek dulu tuh, ya kan. Jadi kembali lagi, going to the way we work, ya, kita bisa mempertemukan semua orang, how do we solve this problem? Is it a problem yang akan bisa di-solve dengan teknologi? Problemnya akan solve dengan perbaikan prosesnya. Apakah ada customer needs yang baru yang coba kita kembangkan produk baru. Jadi innovation pada akhirnya kan bisa di-drive karena orang-orang yang punya expertise masing-masing come to the table, equal voice at the table to solve the problem. So berarti itu ada buka lapangan baru sebagai analis sebetulnya lebih banyak lagi. Is it? Mungkin gini, paling gampangnya lihatnya gini. Kalau misalnya banyak teknologi company-nya kan ada programmers-nya. Oke, who knows the program, saya tahu programming, saya jago banget ya. Tapi nggak ngerti paham bisnis. Ada juga yang orang yang business relationship manager-nya kan, di mana bisa menjembatani antara yang the programmers dengan apa sih kebutuhan daripada nasabahnya kan. Jadi kita lihat akhirnya dengan kita membuat spot-spot seperti ini, changing the way we work ya, kita bisa creating this bridge antara orang yang saya cuma ngerti teknologi, saya cuma ngerti operation, saya ngerti bisnisnya, saya tak tahu customer experience, bahkan sampai terkagum-kagum, banking juga banyak hiring juga UI designers. Like why do I need a UI designer? Kenapa? User experience karena menjadi penting banget. Kenapa? Ekspektasi daripada customer-nya kan. Jadi kita juga harus merubah ya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perubahan dalam teknologi, perubahan pola melakukan bisnis, perubahan cara kita bekerja. Jadi ini menurut saya itu ini yang merubah bagaimana kita membayangkan the whole career path industri apapun ke depan. Berarti ada sistem pengayaan sebetulnya dari masing-masing individu yang masuk ke dalam tim, dari masing-masing orang yang bisa melakukan analis sebetulnya. Expertise yang berbeda-beda. Iya, I can imagine that. Karena saya pernah gabung untuk membuat tagline untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu kita memang diambil dari expertise, hanya sekitar 30 orang. Itu saya paham maksud Mas Bimo berarti. Jadi itu ya, lapangan pekerjaan barunya seperti itu juga termasuk ya. Oke, kalau soalnya dari lapangan pekerjaan baru kan kita bicara soal resource sama capability ya. Ada dua hal ini kan yang memang profesi ini harus masuk di sini. Nah, kita selalu melihat tiga. Yang pertama itu memang ada needs of doing the innovation. Jadi memang ada mandat misalnya dari shareholder segala macam, dari semuanya untuk gimana caranya kita lebih efisien, gimana caranya kita bisa grow gitu kan. Itu pasti jadi PR nih tim innovation untuk deliver all of the use cases lah gitu kan. Yang kedua memang sifatnya itu adalah misalnya dipush oleh regulator. Nah, bisa nggak seperti itu di Indonesia? Bisa jadi ketika memang ada penugasan belum. Bisa jadi kan kalau nanti tiba-tiba ada penugasan gitu kan dari regulator untuk menugaskan salah satu perbankan di Indonesia untuk yuk jalanin use case ini gitu kan. Nah, imagine kalau misalnya bank itu nggak siap karena saya nggak tahu blockchain gitu kan. Nah, itu kan hal yang sama ketika tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, ketika regulator itu insist sekarang sistem harus API, harus microservice gitu kan. Bayangin kalau posisinya bank, kita nggak punya orang microservice, kita taunya monolitik gitu kan. Nah, ini bank berat nih pasti urusannya gitu kan. Harus jadi bagian dari toolset. Betul. Nah, intinya memang penting untuk ada capability. Jadi ketika memang ada sifatnya itu adalah ada mandat atau penugasan gitu kan. Bank ini yang memang punya muscle lebih besar dibandingkan startup ya gitu kan. Itu lebih ready untuk mengakomodir kepentingannya mungkin regulator atau authorities gitu kan. Nah, itu yang kita mungkin bisa komentar ya soal regulator. Tapi kita lihat banyak di negara. Nah, jadi saya contoh kami di TRI ini ikut regulatory sandbox di Thailand. Gitu. Kita ada salah satu bank swasta di sana yang memang kita sebagai mitra kita untuk deliver blockchain based use case di Thailand gitu kan. Nah, mereka udah jalan 5 tahun. Jadi beberapa blockchain based use case ini di Bank of Thailand tuh udah jalan 5 tahun. Nah, ketika kita ditanya, wah kalian hebat sekali ya. Terus mereka bilang, enggak, we have no option. Kita diminta. Jadi itu sifatnya industrial sandbox. Jadi kalau di Indonesia misalnya nih, mohon maaf, ini adalah himbauan untuk berinovasi. Di sana itu memang penugasan. Jadi use case-nya itu di-predetermine. Jadi long story short, kita butuh penugasan. Nggak butuh. Itu untuk katalis. Iya. Itu sebagai salah satu reason. Bukan penugasan. Bukan. Nggak bilang satu dan lainnya gitu ya. Kita hanya bilang bahwa
persiapan. Kalau nggak salah ya, Mas Gibran ya, berarti mempersiapkan untuk apapun yang akan terjadi. Mungkin, gitu ya, ya. misalnya. Mungkin bisa bilangnya gini kan. Rawan Kita kan multitafsir apa ini. namanya? Kita kan belajar dari apa yang dilakukan banyak perusahaan di luar kan. Ya kan kita tahu oh kenapa mereka gini, why do we do it this way, why do we do it that way. Kita kan justru belajar kan. Nah, pembelajaran ini kan mendorong kita untuk wah kayaknya ada potensi bisnis baru, inovasi di area-area seperti ini. Nah, ini kan jadi bahan untuk melakukan dialog dengan regulator gitu. Kayaknya ini menarik nih. Nah, kalau misalnya ya apa namanya kita lihat nih banyak inovasi-inovasi yang dijalankan di Indonesia di mana kan yuk mengajak perbankan siapa yang mau terlibat, siapa mau jadi pilotnya kita coba nih, ya kan. Balik lagi adalah kesiapan banknya masing-masing. Jual bank juga kita sebagai perbankan ya kan kita punya keterbatasan dalam modal, ya kita punya keterbatasan dalam kapabilitas, keterbatasan dalam teknologi, ya kan. Jadi akhirnya lihat ya siapa yang memang lihat bahwa ini ada real use case buat kita, ini bermanfaat, yuk saya maju jadi pilot, ya kan. Kemudian kita kalau piloting kita belajar, nah apakah ini benar bisa di roll out industry wide kan itu nanti dilihat kan. Contoh misalnya kayak BI Fast kan dulu piloting dulu kan. Tapi ini kan akhirnya kan semua sudah mengadopsi kan seluruh Indonesia kan, seluruh perbankan. Dan memang kita lihat lagi-lagi kita harus jaga customer protection. Apakah semua nasabah kita sudah fasih mengenai literasi keuangan kan belum tentu juga kan. Jangan sampai kita bikin inovasi baru, tapi malah nasabah nih, saya nggak bisa akses uang saya, saya nggak bisa transaksi gimana. Ini kan malah jadi worse off kan. Jadi kembali lagi kita pikirkan, mungkin Indonesia lebih hati-hati. Kenapa? Masyarakat kita banyak, ya kan? Banyak banget. Jadi kita make sure bahwa itu, dan apanya level literasi keuangan kan juga berbeda-beda. Kapabilitas infrastruktur juga beda-beda, ya kan? Apakah semua punya smartphone yang capable? Belum tentu juga kan. Jadi kita lihat nih, apapun layanan keuangan, ini adalah sesuatu yang sifatnya fundamental mendasarkan. Seluruh lapisan masyarakat harus bisa menikmati. Nah, jadi make sure bahwa ini layanan perbankan dikeluarkan sesuai ya dengan kebutuhan ya dari para masyarakat. Kalau masyarakat lebih canggih akan dapat produk lebih seperti wealth management yang lainnya itu no problem kan. Tapi kita lihat yang basic-basicnya harus bisa diakses semua orang. Itu the fundamental, nggak bisa nggak. Oke, so jadi bukan membutuhkan penugasan, tetapi melihat keadaan terlebih dahulu gitu ya, Mas Bimo ya. Ujung-ujungnya customer kok, ujung-ujungnya pasti. Ujung-ujungnya customer, tapi kita back lagi ke topik kita tentang pekerjaan, tentang how blockchain, kemudian AI, dan kemudian mungkin Web3 dan sebagainya bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Kalau mungkin bisa dari Mas Tigran atau Mas Bimo menjelaskan, tadi kita sudah banyak bicara soal blockchain, soal AI bagaimana, karena banyak orang agak anti nih sama AI gitu, karena mereka masih berpikir bahwa AI bisa menggantikan peran-peran manusia. Oke. Kalau kita bicara mengenai AI, artificial intelligence dan machine learning, semuanya kan sudah dijalankan bertahun-tahun oleh banyak institusi di dunia. Ya kan, kita punya data, kita analisa, kita punya algo untuk bisa menjadikan berbagai insight dengan data yang secara terstruktur. Itu kan udah jalan. Nah, kalau kita pada akhirnya penggunaan AI, machine learning ini kan untuk nomor satu, better decision making. Ya, menggunakan data, bukan menggunakan intuisi lagi, tapi benar-benar data yang mendukung, keputusan yang terbaik adalah A. Ya, kan kita lihat berbagai opsi, ini data menunjukkan mungkin ini adalah path yang terbaik kan. Sekarang kita lihat kan banyak orang kan melihatnya bagaimana nih dampak daripada Gen AI. Ya, saya ingat banget waktu pertama kali Gen AI keluar, Gen AI bisa kerjaan ini. Semua orang pada takutan, saya akan hilang pekerjaan saya. I'm gonna lose my job. Tapi kenyataan kita lihat ini Gen AI ini sebagai sub daripada AI yang tradisional ya, ini membawa manfaat lebih. Tapi at the same time juga membawa risiko lebih, ya kan? Hallucination, bias, yang lain-lain. Di mana kan ini risiko-risiko baru kan kita juga gimana cara kita jaga, ya kan? Jadi kalau kita lihat sekarang AI untuk terutama Gen AI, kita lihat banyak eksporter bagaimana ini bisa menjadi pendamping terhadap kita, ya. Augmentation bukan simple aja deh Mbak Mandu. Oke, mungkin cuma direksi yang punya sekretaris, punya personal assistant kan. Lah, tapi kan masyarakat banyak. Bayangkan kalau misalnya kayak Gen AI ini ya, yang berbagai provider yang menyediakan bisa jadi personal assistant untuk setiap orang. Ya kan, please arrange my schedule, saya mau ketemu ini. Saya ada laporan ini, tolong di-summarize. Banyak sebenarnya yang membantu kita untuk apa? Saving time kan, supaya kita bisa lebih produktif. Jadi, kembali lagi saya masih punya mazhab bahwa Gen AI ini ya lebih banyak manfaatnya sebagai pendamping saya. Saya punya personal assistant pribadi ya, yang benar-benar itu bantu saya. Oke. Tapi tetap decision making-nya ada tetap di saya. Tapi apakah itu akan menjadi challenge untuk pasar personal assistant malah? Karena kan personal assistant jadinya kalah sama ChatGPT dong. Tapi Mbak Pandu balik lagi, the personal touch kan, relationships kan, ya.
Saya masih ingat zaman jadi konsultan kan. Ini kan kunci mau ketemu direksi. Yang harus saya pegang bukan direksi, tapi kan sekretarisnya kan. It's personal relationships, ya Kalau kan? yang dipegang intelligent agent Jadi kalau misalnya nih sekarang kan, nah kan kita imagine in the future, ya. Kita imagine in the future. Kita masing-masing punya AI assistant kita, Iya. ya. Kita bisa bilang tuh, AI tolong dong, saya mau arrange waktu mungkin minggu depan, ya ketemu Mbak Maria, Mbak Pandu dengan Mas Tigran, ya. Minggu depan kita cari venue mungkin di daerah Jakarta Selatan, ya. Kita ketemu dinner jam 6. Then my AI will talk to your AI. That's the future. Are we there yet? I don't know. I think we're Ya there. kan? I'm not sure ya. I think we're there. I'm not sure. Tapi Mbak Ai super Ya. Sudah ada, soalnya Google juga baru Iya. baru But- announce Iya, kan. iya. Intelligent agent Nah, ada. tapi Iya. menurut saya itu, tapi kembali lagi Mbak Pani bilang, Tergantung apakah bayar berapa. semua Oh, ini orang, dia. ya, semua orang siap Benar, untuk benar. mendopsi intelligent agent tersebut kan? Kan pasti ada resistance-nya kan, Ada sampai resistance. menjadi lebih widespread. Tapi paling nggak kita lihat gini, Gen AI, it can be an opportunity, can also be a threat. Gimana tergantung gimana cara kita mau menghandle. Nah, Iya. mungkin kalau pada akhirnya lihat, pekerjaan yang repetitif bisa dibantu oleh Gen AI. Iya. Dan apakah orang yang mengerjakan kerjaan repetitif itu menjadi obsolete? Nah, di sini Sama-sama kembali lagi itu, kita iya. lihat ya, bahwa ini ada opportunity untuk melakukan reskilling dan upskilling, ya. Tiap orang kan punya potensi. Okay? Every person is an asset to the company kalau kita ngelihatnya. Nah, mungkin kalau misalnya pekerjaan ini, ini pekerjaan yang memang tanpa Gen AI kita butuh orang yang mengerjakan pekerjaan ini. Okay? Tapi dengan ada Gen AI mungkin workload-nya bisa dikurangin, ya. Mungkin bisa kita kasih pekerjaan lain. Berarti apa? Ini job-nya bisa di-enrich, bisa job change, ya kan? Jadi kita pada akhirnya kan tiap manusia kan punya potensi. Ya. Apa yang bisa dikerjakan untuk kita melakukan reskilling, upskilling daripada teman-teman supaya apa? They can remain productive, gitu loh. Jadi saya justru ada- jadi AI yang membantu. Saya ada cerita yang lucu nih sebenarnya. Jadi ini dari segi ini dulu ya waktu zaman polymerase chain reaction (PCR). Pertama kali PCR itu di-invent, itu orang yang menciptakan Carey Miles itu, dia itu benar-benar mendapatkan waktu kosong karena dia tuh pekerjaan dia sehari-hari di kantor itu udah diotomatisasi jadi pakai komputer. Ini zaman dulu, tahun Iya, 70-an. Itu aja udah ada otomatisasi kan. Otomatisasi itu yang bikin dia bisa mendapatkan ide, bagaimana kalau misalnya kita untuk PCR itu prosesnya seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini. Dia ciptakan, orang bisa menjadi penemu, inventing something karena sudah ada hal yang otomatis gitu. Jadi aku sih ngerasa AI itu akan membantu kita untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Augmentasi jadinya kalau aku rasa. Mas Tigran, kalau dari segi blockchain bagaimana dengan AI ini? Tentunya ya kita udah sering banget ya kita ngelihat ya hubungan blockchain dan AI koin di luar sana dan lain-lain gitu. Tapi aku nggak bicara soal itu gitu. Tapi ini bagaimana? Otomatisasi sesuatu yang terjadi di on-chain oleh makhluk-makhluk AI agentic ini yang bisa langsung berinteraksi dengan dia. Ya, kita ngelihat intersection di AI and blockchain ini recently juga menarik ya. Kalau dulu kan AI itu heavily used misalnya by crypto exchange operator lah untuk ngedetect kayak fraud, transaction segala macam itu AI very useful untuk ini. Dan nah kita juga ngelihat bagaimana blockchain diutilize buat verify AI data gitu kan. Itu. Nah, sekarang dengan adanya AI agent ini mulai merge nih AI and blockchain ini istilahnya ini lagi ada kemunculan hibridasi yang baru, karena yang satu hibrid itu, baru lah. karena kata kuncinya blockchain ini kan trust ya gitu kan. Sedangkan kata kunci dari AI ini kan respon sebenarnya kan. Itu yang kita lihat mulai merge lah, kita lihat banyak yang mencoba untuk consolidate bagaimana mengelola kayak data dan di situ di-infuse AI gitu kan untuk mengefisiensikan operationnya gitu kan, menghindari proses-proses yang repetitif misalnya gitu kan. Itu konsep-konsep itu lagi bener-bener lagi kedorong banget ya sekarang ya. Iya. Karena mana tapi kalau secara praktisnya gitu. Misalnya sebagai orang yang kerjanya di AI dan sebagai orang yang kerjanya justru di sebenarnya gini, blockchain, salah satu gitu. contohnya ini Bagaimana menarik lagi. caranya? Surprisingly ini adalah Departemen Compliance. Departemen Compliance ini yang sekarang harus benar-benar mulai mengantisipasi blockchain dan AI. Jadi untuk exchange dan even untuk perbankan. Untuk perbankan karena sekarang fraud apa yang nggak pakai AI gitu misalnya gitu kan. Pasti banyak kan fraud case, KYC case yang memang pakai teknologi rendering segala macam lah. Di saat yang sama AI juga Betul. dipakai untuk break that Terus juga yang kan. kedua juga sebenarnya. dengan adanya konsep-konsep baru ya dari OJK dan BI ini kan berarti kan
bank ini juga harus eventually ready dengan on-chain compliance. On-chain compliance ini kan kita juga harus bisa monitoring transaction yang berbasis blockchain. Ini beda lagi nih ngurus on-chain compliance dengan yang existing gitu. Gimana sih kita trackingnya, gimana kita ngecek verify-nya gitu kan, itu beda. Nah, belum lagi ketika menghadapi fraud-fraud yang sifatnya AI. Jadi mau nggak mau dari departemen compliance ini sendiri harus punya capability itu, harus ada on-chain compliance officer yang paham gitu kan, yang bisa dan security engineer yang memang tahu nih bahwa this is an AI nih gitu kan, bukan real gitu kan, harus bisa verify. Akhirnya arms race dong, tapi karena ada yang maksudnya AI dipakai untuk fraud, tapi untuk mendeteksi fraud juga mempergunakan Betul, AI. sama. Oke, makin lama makin susah ya. Makin lama makin susah. Ya, sebenarnya kalau kita bicara mengenai fraud, nggak usah bilang mengenai AI. Fraudsters are always ahead of the banks Betul, kan, iya. dari zaman dulu. Betul, Jadi betul. ya memang tugas kita gimana kita mitigasi. Kalau kita lihat misalnya kayak sekarang nih, ya Mas Tigran bilang kan, banyak sekarang kan kasus-kasus penipuan ya onboarding customer, karena mereka mukanya tuh pakai AI, Betul. ya kan, Mukanya generated, udah pakai ya kan lah. Jadi kan kita mikirkan gimana cara kita mitigasi terhadap action-action seperti ini, ya kan. Jadi ya memang menarik. Jadi kita lihat nih, ya benar-benar memahami apa yang dilakukan fraudsters, ya kita juga harus berusaha untuk one step ahead gitu loh. Ya, berarti cari imposternya siapa begitu ya. Kemudian karena banyak ya digunakan untuk yang dengan deepfake segala macam itu memang agak susah membedakannya ya. New things selalu ada new risk dan ada cara handle untuk risknya itu pasti baru lagi cara. Berarti ini juga menjadi ceruk sebetulnya opportunity baru untuk masyarakat yang mau bekerja di bidang AI dan juga blockchain. Sebetulnya ini ya ada Peluang. mungkin peluangnya harus mempelajari soal how deepfake is dan sebagainya. Tadi yang on-chain compliance officer itu menarik sekali tuh. Itu langsung title-nya tuh. Untuk yang on-chain Itu compliance officer title ya. baru kalau di Singapura itu kan title sendiri tuh on-chain compliance officer. Di itu Indonesia kan, udah ada belum? kita lihat belum formal. Belum formal. Tapi yang udah mulai belajar soal itu termasuk regulator juga udah mulai belajar. Kita lihat beberapa workshop conducted di regulator yang untuk pelajari on-chain compliance bagaimana. Kalau dulu kan wah ini crypto ini scam semua gitu kan. Tapi beda ketika memang mereka sudah mulai ternyata memang ada toolsnya nih buat tracking gitu kan, ada toolsnya nih buat monitoring transactionnya gitu kan, berarti ada dong caranya. Kalau dulu mungkin belum terbiasa sama toolsnya gitu kan, assume bahwa itu nggak ada gitu kan, makanya resistensinya tinggi gitu kan. Sekarang ada perubahan. Satu lagi dong, on-chain governance. On-chain governance kita mesti determine framework kita dulu. Jadi kalau dari situ frameworknya udah jadi gitu kan, seperti beberapa jurisdiksi lain udah clear banget kan ya. Jadi kita harus comply-nya seperti apa. Nah, nanti governance akan ikut. Di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum. Arahnya kelihatan gitu kan. Kalau BI arahnya sangat kelihatan nanti ke apa gitu kan. Nah, untuk yang lain kita masih tunggu. To be frank ya, yang kita lihat di Indonesia blockchain kayaknya masih belum punya rumah. Belum punya rumah. Use case-nya punya rumah. Gitu kan, use case financial product ada di OJK, use case bisa cerita mengenai negara-negara lain sebagai perbandingan kalau iya, jadi setidaknya misalnya gini, kita belum punya formal guideline on network apa sih yang direcognize dan mungkin direkomendasikan untuk institution for example, gitu kan, yang layer 1 beneran, yang layer 2 beneran, yang standarnya kita recognize, itu kan belum ada guideline-nya. Kita lihat beberapa negara lain tuh punya guideline, jadi andaikan institution itu mau pakai misalnya network, apapun networknya, setidaknya mereka punya pegangan. Oh iya, ini loh layer 1, layer 2, layer 3, apapun ini yang memang di acknowledge dan bahkan direkomendasikan untuk digunakan sebaik mungkin gitu kan. Karena kan salah satu tantangan kita kan banyak yang sifatnya masih scam nih. Karena solution ini kan hadir dari mana-mana, nggak spesifik dari satu jurisdiction kan. Itu yang jadi challenge. Iya, dan ini semuanya kalau di perbankan, tentunya perbankan itu yang biasanya inovasi pertama ya. Yang kayak misalnya AI kan dari dulu juga udah perbankan sudah melakukan gitu untuk yang tadi yang untuk anti fraud dan lain-lain. Mungkin kalau dari blockchain justru harus banyak belajar dari perbankan bukan? Jatuh-jatuhnya saya lihatnya gini, it's a technology yang punya manfaat, oke. Tapi apakah problem-problem yang mau kita solve harus saatnya memang di-solve dengan blockchain atau tidak, ya kan? Kan kembali ke kuncinya ke situ kan. Jadi kalau kita lihat banyak problem-problem lain yang harus kita hadapin yang belum pada saat ini menggunakan blockchain. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita lihatnya kan tetap kita harus antisipasi, ya kan? Ya ibaratnya sekarang kan kalau bilang tuh, saya nanti lulus kuliah, saya mau kerja, ya kan? Saya mau kerja di bidang perbankan, saya mau kerja di bidang apapun. Kan kita trace back balik tuh kira-kira kalau saya mau punya karir seperti itu, apa sih yang harus pelajarin, gitu loh kan? Kita mikir ke situ. Nah,
Kembali lagi ya kalau kita lihat ini kan tergantung upskilling, reskilling people juga nih. Ya kita apa sih skill-skill yang kita perlukan. Jadi sampai ke sertifikasi. Karena mungkin saya ngambil satu yang simple aja. Waktu kita ngeliat yang sederhana dengan blockchain, kemungkinan kita melakukan smart contracts kan. Nah, kalau misalnya smart contract kita balikin, oke. Sekarang kalau kita bicara kontrak, yang bikin kontrak siapa? Orang legal. Lah, berarti yang kita butuhkan sekarang justru bukan like orang yang berbeda blockchain. Mungkin kebalik, kita lihat nih skill-skill orang-orang apa yang perlu yang ditambahkan dengan adanya pengetahuan blockchain. Jadi ya, jadi kembali lagi, kalau misalnya a lawyer ya dia jago banget bikin kontrak, oke. Tapi sekarang kalau dia bikin smart contract itu harus direview kan. Nah, mungkin ini dia skill set yang dia tambahkan sertifikasi apa supaya itu saya juga tidak hanya legally authorized untuk bikin kontrak biasa ya, tapi juga kontrak smart contract. Jadi kita lihat kan potensi-potensi kan lari ke sana gitu loh. Jadi belum tentu langsung like ini bidang-bidang baru, enggak. Kita balik lagi the basic yang diperlukan apa di bisnis apapun. Nah, kita implement, kita segment dengan segala macam sertifikasi, pengetahuan lainnya, skill yang lainnya supaya kita bisa mendukung. Terima kasih Pak Bimo. Upskilling. Terima kasih Pak Tigran. Dan kita sudah bicara mengenai masa depan pekerjaan di tahun 2025 dan setelahnya. Kalau kita bicara soal blockchain ya, blockchain sepertinya tadi katanya belum punya rumah di Indonesia. Tapi kita harus siap dengan adanya blockchain ini, adanya tools baru ini yang bisa dipergunakan, apakah di perbankan, di luar industri perbankan, di finansial lain, kita harus siap. Dan inilah saatnya teman-teman di luar sana untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang menarik ini, gitu. At least mengetahui bahwa akan ada gitu, compliance officer on-chain misalnya, yang hubungannya sama on-chain, yang tadi governance dan lain-lain. Gitu. Untuk AI tentunya, dari dulu perbankan sudah mempergunakan AI dan machine learning. Gen AI sedikit berbeda. Ada resiko-resiko tambahan di situ yang resiko-resiko itu juga akan memunculkan tuh pekerjaan-pekerjaan jenis baru yang bisa mungkin akhirnya jadi psikolog AI supaya tidak banyak halusinasi. Dan banyak sekali hal yang lain yang akan siap. Dan kalau misalnya teman-teman di luar sana siap dengan inovasi, siap dengan menciptakan hal-hal baru, apakah itu blockchain, apakah itu AI, apakah itu hal-hal lain yang secara teknologi mutakhir, saya rasa ini akan sangat baik untuk teman-teman semua. Untuk hadirin semua, terima kasih. Nama saya Pandu Saswardio sekali lagi, dan ini adalah Bloomberg Technology, sebuah video podcast dari Bloomberg Technology.